Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Yanti. Berkaitan dengan kegiatan praktik pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan, apa yang sudah baik dengan lakukan sehingga patut untuk dilakukan? Kalau yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah mempersiapkan mulai dari alat peraga, metode, kemudian medianya, terutama media video pembelajaran saya membuat sendiri. Kemudian saya menyajikan ke siswa supaya siswa juga lebih termotivasi untuk memutar video itu, karena yang membuat bu gurunya sendiri ada perjuangan tersendiri untuk membuat video tersebut begitu, dibandingkan dengan ketika saya mengajar, video yang saya sajikan itu dari video yang lain gitu. Kalau yang masih perlu ditingkatkan menurut Bu? Kalau yang masih perlu ditingkatkan, saya harus belajar ini Bu, manajemen waktu Bu. Ketika saya memutuskan untuk mengambil 3 jam per pelajaran, ternyata saya memasukkan beberapa kegiatan, dan kegiatan tersebut saya merasa dioyak-oyak sekali karena terburu-buru begitu Bu. Seharusnya saya lebih pandai lagi ketika saya sudah memutuskan untuk mengambil berapa JP, kegiatan yang dimasukkan pun harus sesuaikan gitu, jangan terlalu banyak sehingga saya terburu-buru untuk mencapainya gitu. Terus apa yang akan dilakukan supaya manajemen waktu itu sesuai dengan ekspektasinya Bu Yanti? Ya, saya masih terus belajar Bu dengan metode yang tepat, dengan waktu yang ada. Saya menyesuaikan metode yang saya ambil ketika seperti tadi itu kan 3 JP dengan beberapa metode pembelajaran, ada window shopping, ada diskusi, ada demonstrasi, itu kan terlalu, seharusnya itu lebih dari 3 JP, satu pertemuan lah 5 JP lah paling tidak. Ya lah, saya harus belajar di situ Bu. Saya harus belajar ngeterap kayak waktu, kira-kira kalau jam berapa menit harus selesai, berapa menit per kegiatan itu loh, supaya bisa ngeterapke mengira-ira waktu. Apa yang dilakukan? Mungkin belajar untuk metode-metode itu ya, dengan berlatih jam terbangnya itu loh, sehari-hari biasa saya lakukan gitu. Seperti misalnya seperti window shopping itu kan jarang dilakukan. Ketika mereka melakukan sesekali kan butuh persiapan, dan karena saya juga seharusnya saya menyampaikan pada anak bagaimana cara permainannya itu kan lebih detail lagi, sehingga membutuhkan waktu. Tapi ketika saya sudah terbiasa memainkan window shopping di pembelajaran, mungkin tidak akan tergesa-gesa karena siswa pun sudah terbiasa. Ya, jadi intinya saya harus terus belajar menerapkan metode-metode di dalam kelas sehari-hari. Iya, berarti disimulasikan. Iya, saya terapkan. Gitu. Jadi bisa mengira-ira ini waktunya berapa. Ini karena tadi kan saya hampir lupa ya tadi Bu, window shoppingnya. Untungnya masih. Untungnya. Iya. Yang seharusnya tidak dilakukan ada nggak Pak? Yang seharusnya tidak dilakukan. Tadi itu yang seharusnya tidak saya lakukan sepertinya tidak ada ya Bu. Pengulangan motivasi ya Bu? Pengulangan motivasi itu tidak ada, tidak berlebihan ya? Menurut jenengan ada tidak ya? Ini harusnya tidak saya lakukan, itu ada? Tidak ada. Harusnya ini malah justru persiapan ketika Word itu loh Bu, itu saya lupa, tidak saya persiapkan, tidak saya buka dulu gitu loh. Belum di cross check. Belum. Nah itu saya salahnya itu. Sehingga ketika jaringannya trouble, saya panik karena belum buka. Seharusnya saya itu sebelum pembelajaran itu sudah tak buka dulu, sehingga pas disajikan tinggal ngeklik, tinggal ngeplay gitu. Nah tadi saya juga salah di itu juga. Yang akan dilanjutkan dari yang akan dilanjutkan, insya Allah saya sesekali akan membuat video pembelajaran untuk siswa saya di materi-materi yang sekiranya sulit dipahami. Seperti tadi itu kan penemu teknologi ini, penemu itu kan untuk cuma membaca sepertinya siswa kesulitan. Tapi ketika mereka punya video yang mudah di play, didengarkan, dilihat, itu mungkin akan lebih paham. Oke, alternatif deh, misalnya seperti tadi word jaringannya buruk. Alternatif seandainya ketika Mbak Yanti sudah membuat video tapi lampunya atau listriknya mati, itu apa yang akan dilakukan untuk kalau untuk lebih
lebih siswa memahami gitu ya. Bisa buat lagu Bu sebenarnya. Saya bisa mengambil salah satu lagu, saya ambil nadanya, kemudian liriknya saya ubah dalam materinya, itu juga bisa, sehingga tidak ada unsur lain dalam keberhasilannya. Kan tinggal yuk nyanyi bareng-bareng, tidak ada unsur internet, tidak unsur musik gitu. Mungkin berarti punya plan untuk cadangan seandainya. Kan kita tidak tahu apakah seperti tadi yang itu bisa, atau videonya itu bisa diputar atau tidak, supaya tidak terjadi kepanikan. Itu tetap harus punya plan. Terus yang akan dimulai setelah pasca pembelajaran ini, yang akan saya mulai, saya akan sering-sering memberikan itu Bu, media berteknologi seperti Word itu kan memang di kelas 5 ini masih jarang, masih karena baru. Iya, kalau di kelas 3 yang kemarin sudah lumayan sering. Tapi kalau yang kelas 5 ini masih baru, karena saya memang masih ngejar ANBK terus, sehingga untuk seperti tadi gen-gen tadi itu kan membutuhkan waktu sing banyak panjang, sehingga masih jarang saya terapkan gitu. Nah, saya berusaha setelah ANBK insya Allah anak-anak saya biasakan dengan teknologi, media teknologi lah, biar tidak asing. Berkaitan dengan penerapan hasil asesmen, menurut jenengan hari ini bagaimana penerapan asesmennya? Asesmennya memang tercapai, memang cuma Bu, terus terang tadi itu masih kurang waktu, karena memang di formatif yang kedua yang mereka bekerja sama itu seharusnya itu saya targetnya itu 5, mereka mencari benda-benda teknologi 5, tapi karena saya pikir waktunya itu sudah terburu-buru, itu saya akhirnya cuma 3. Jadi ketercapaiannya itu untuk pemahamannya kan mereka belum bervariasi, kurang maksimal variasi untuk pemahaman benda-benda teknologi yang tapi strateginya sudah sesuai, asesmennya sudah alhamdulillah sudah sesuai rencana. Nah, berkaitan dengan fokus pengembangan area yang diobservasi Mbak, kan mengambil kepedulian dan perhatian. Nah, itu ketercapaiannya bagaimana? Alhamdulillah tadi ketika anak-anak kerja kelompok, saya juga berusaha keras untuk memperhatikan anak-anak dengan mengunjungi tiap kelompok, apa yang susah, apa yang Bu Yanti bisa bantu. Nah, itu tidak lupa Bu, sehingga menurut saya ya sudah tercapai, dan anak-anak pun ketika saya siapa yang mau tanya dan ternyata ada yang tanya juga, itu artinya mereka juga merasa termotivasi untuk berbicara, tidak takut lagi berbicara, itu artinya ada kekeran antara anak dan guru gitu. Kalau dari saya sudah Mbak Dia. Kalau dari saya mungkin tadi saya melihatnya di awal-awal pembelajaran itu anak-anak masih malu-malu sama kurang aktif ya. Apa efek kecapean ANBK, apa emang karakternya anak-anak itu malu-malu begitu ya Bu? Kayaknya itu memang karakter sama kecapean Bu. Tadi malah sempat ada yang tak pindah barang karena tidak fokus. Habis ANBK. Iya. Mungkin nonton paket itu atau karena dari pagi kan yang harinya kayak gitu. Yang mana yang tadi tak pindah? Atau yang bukan malu-malu? Yang malu-malu kayak banyak kan kalau yang mau maju pakai pendapat itu suaranya lembut. Itu nek hari-hari sih nggak seperti itu Mbak. Ya paling karena diobserv 3 orang ya. Kayaknya ya padahal ya sebelumnya ya besok gitu. ada kurang pindah, ada gurunya Bu Yanti juga, kalau PP itu tak istilahnya gurunya. Toko sing biasa wae. Nora tadi juga yang nyatanya seperti itu, dia malu, biasanya enggak. Biasanya dia sama saya melandot dulu, tadi ya nyatanya suruh maju aja malu-malu. Mungkin karena ada efek orang lain. Iya. Ya semoga saja. Tapi kalau dilihat dari setelah ANBK nggak juga bisa, karena mereka jenuh yang tadinya sesi pertama kan diundur jadi sesi kedua, sing jadinya sesi ketiga yang tadinya sesi kedua berangkat setengah 10 jadi tak maju, kan mungkin ada unsur capek juga dan bisa jadi. Terus kalau menurut Mbak Yanti, anak-anak sudah fokus mengikuti pembelajaran belum? Fokus, alhamdulillah. Untuk awal-awalnya ada Bu satu anak yang nyelelek itu loh, ketika mindfulness ibu memperhatikan nggak dia, ya Allah malah guyon itu loh Bu. Yuk, akhirnya tak ambil ini tindakan untuk tak pindahkan, dan ternyata bisa teratasi, dia lebih ketika ada keputusan pindah tadi ya. Alhamdulillah berubah gitu. Yang kembali lagi Mbak Dia. Paling ini yang diferensiasi produk ini tadi nampak enggak ya Mbak, apa
kayak itu kalau di produknya itu kan pas pembagian tugas itu kan, yuk yang suka gambar tak suruh menghiasi itu, yang ini yang suka menulis, suka membaca, suka ini silahkan tulis, terus yang nanti yang berbicara silahkan, ya cuma itu toh. Kalau untuk produk sendiri itu memang belum, memang satu lagi yang untuk yang tindak lanjut tugas rumah belum tak berikan Bu, saya lupa, itu juga seharusnya penting tapi tidak tersampaikan. Ini itu aja Mbak Yanti, semoga menjadi apa ya, kebaikan untuk pembelajaran berikutnya walaupun tidak diobservasi. Terima kasih Bu atas bimbingannya, pendampingannya, pokoknya semoga saya bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Oke. Yang jelas jangan kapok untuk observe berikutnya. Iya, insya Allah. Insya Allah Bu. Gitu, matur nuwun sekali. Sama. Sudah selesai, matur nuwun.